Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak Owar. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Ini malam hari aku lagi jalan-jalan di perumahan aja. Niatnya mau mampir ke OSF sebentar, tapi jalan-jalannya kita naik motor sebab sama suami. Kalau sama tetangga biasanya kita jalan kaki ke taman, sebab di dekat OSF itu ada taman juga. Jadi kalau yang bawa anak bisa main-main di situ, ada ayunan, perosotan, dan yang lain-lainnya. Terus ntar kita juga mau ke tukang sayur, sebab untuk bawang merah aku udah nggak ada banget, niatnya mau bikin bumbu dasar putih. Terus ini kita udah nyampe di OSF, langsung aja kita masuk. Untuk di OSF itu kalau yang di depan biasanya yang promo-promo. Untuk kopi kapal api di OSF itu harganya satu renceng 17.000, menurutku lumayan murah, tapi karena aku masih ada stok di rumah, masih lumayan banyak, jadi aku nggak beli. Terus ini suami lagi milih-milih roti, dia mau beli roti tawar jumbo yang merek Sari Roti. Kalau di OSF itu Sari Roti lebih murah ya dibanding di luaran. Untuk roti sobek juga ada, untuk harganya juga lebih murah. Untuk roti sobek dibanderol kan harganya 18.000, tapi di OSF itu harganya 12.900. Itu nggak promo, emang harga di OSF segitu ya. Terus suami ini juga mau beli roti panggang. Untuk mereknya itu aku kurang paham, ada beberapa varian ya, ada blueberry, coklat, nanas, dan vanilla kalau nggak salah. Ini kayaknya produk baru, jadi suami mau nyobain satu-satu, ntar kalau ada yang dia suka bisa beli lagi. Terus ini kita udah di counter minuman. Untuk minuman di OSF juga lumayan banyak, ada kopi, teh, yusi, terus ada oki jelly drink juga yang murah meriah. Dan ini suami beli kopi Golda, ada dua varian, yang cappuccino 2 botol, terus yang cafe latte 2 botol. Selanjutnya aku juga mau beli ayam ekoran, ini aku ambil satu yang ukuran 900 gram. Kalau di OSF ayam juga ada yang udah dipotong-potong ya, itu ada paha atas, paha bawah, dada, itu biasanya dijualnya per setengah kilo, tapi kalau untuk perdagingan biasanya dijualnya itu 1/4 sampai setengah kiloan juga ada. Terus di OSF untuk harga telur menurutku lumayan murah, satu kerat yang isi 30 itu sekitar 52 ribuan, jadi sekilonya itu sekitar 27.000, padahal kalau di luaran itu harganya 31 sampai 32.000. Dan untuk telur omega juga ada satu pak yang isi 10 butir, itu harganya kira-kira 22 sampai 23.000. Oh ya, tadi aku juga beli Kiko yang isi 10, beli satu bungkus mumpung lagi ada promo. Terus kita udah kelar ya belanja di OSF-nya. Tadi di OSF itu habisnya 77.000. Terus aku mampir ke warung sayur dulu, ini beli perbumbuan sebab di rumah udah pada habis ya, kayak serai, lengkuas juga pada habis. Terus ini kita udah di rumah, langsung aja kita lihat apa-apa yang aku beli. Tadi di OSF beli roti tawar, itu harganya 12.900. Terus untuk roti panggang ini harganya 1.600, aku ambil 4 bungkus. Selanjutnya aku juga beli kopi Golda, itu satu botolnya harganya 2.900. Dan aku juga beli Kiko. Untuk Kiko itu harganya kalau nggak salah satu bungkus 6.900 ya, lagi ada promo. Dan untuk ayam satu ekor itu harganya 33.900. Terus di tukang sayur tadi aku beli serai itu 3.000, cabai merah itu 4.000, lengkuas 1.000, dan aku juga beli bawang merah setengah kilo lebih itu tadi 21.000. Belanjaan aku di tukang sayur tadi 31.000 dan di OSF 77.000, jadi total belanjaan aku itu sekitar 108.000 rupiah. Terus untuk roti panggangnya ini aku taruh di keranjang sini aja ya, ntar kalau mau makan tinggal ambil. Roti tawar juga aku taruh di sini. Untuk selai aku masih ada stok di kulkas,
terus ada keju juga, jadi nggak beli. Ntar kalau mau makan tinggal ambil aja di kulkas. Dan ini untuk ayam dan kikonya aku taruh di freezer sebab belum mau aku masak ya untuk ayamnya. Maaf ya, ini kulkasnya lumayan gelap sebab ini malam hari, jadi pencahayaannya itu kurang. Terus untuk kopi ini aku taruh di kulkas bagian bawah. Untuk minuman-minuman itu udah pada habis banget ya, padahal kemarin pas belanja bulanan aku beli lumayan banyak, terus stok juga banyak, tapi udah habis semua karena di Cikarang sekarang itu sangat panas. Kalau siang suhunya nyampe 35 derajat, jadi panas banget. Jadinya kita selalu nyalain kipas angin 24 jam. Kalau yang punya AC juga nyalain AC, tapi menurutku tetap aja panas. Terus kalau malam hari juga masih sangat panas, ditambah banyak nyamuk, ya udah kadang kita nggak bisa tidur. Terus ini keesokan harinya aku mau bikin bumbu dasar putih dan bumbu dasar cabai. Untuk cabai merahnya ini aku pitilin dulu gagangnya. Terus untuk bawang merahnya ini juga aku kupasin dulu. Untuk bawang merahnya ini lumayan gede-gede tapi lumayan basah. Nggak apa-apa sebab ini juga mau langsung aku masak. Tapi kalau mau disimpan itu bawang merahnya lebih baik dijemur 1 atau 2 hari dulu biar nggak gampang busuk. Takutnya kalau langsung disimpan di suhu ruang ntar malah busuk. Terus ntar aku juga mau ngupasin kentang, itu aku masih ada stok kentang sedikit. Sebenarnya aku ada stok kentang di kulkas yang udah aku kupasin tapi belum aku masak, jadi sisa kentangnya ini juga mau aku kupasin dulu. Niatnya ntar mau aku bikin perkedel, kalau enggak mau dibikin kentang balado campur ati ampela. Nah untuk serai dan lengkuas ini juga udah aku potong-potong dan udah aku cuci bersih. Setelah gak tiris ini aku masukkan ke plastik, ntar aku simpan di freezer. Untuk perbumbuan seperti lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, jahe, kencur itu biasanya aku simpannya di freezer sebab kalau disimpan di kulkas bagian bawah itu ntar takutnya malah lama-lama busuk. Kalau disimpan di freezer insya Allah awet nyampe berbulan-bulan. Terus untuk bumbu dasar, apa itu bumbu dasar putih, bumbu dasar cabai, bumbu dasar kuning, kalau kita bikinnya itu lumayan banyak, 2 atau 3 wadah, itu yang satu wadahnya bisa ditaruh di kulkas bagian bawah untuk bumbu sehari-hari, yang duanya itu bisa disimpan di freezer buat stok, insya Allah awet nyampe berbulan-bulan. Aku itu tipe orang yang suka bikin bumbu itu sekalian banyak, jadi ntar aku simpan buat stok. Tapi ada juga orang yang bikin bumbu itu langsung kalau mau masak baru bikin bumbu, mau diulek atau dipotong-potong itu sesuai dengan selera aja. Mungkin karena keluargaku dari dulu kalau mau bikin bumbu itu sekalian banyak ya, almarhum mama, kakakku juga sama, jadi mungkin sudah terbiasa kayak gitu. Jadi menurutku kalau kita udah punya stok bumbu dasar itu kalau mau masak nggak perlu lama-lama, tinggal sat-set. Kembali ke video, ini aku mau bikin bumbu dasar putih. Untuk bahan-bahannya itu ada bawang merah 500 gram, kemiri 100 gram, terus untuk bawang putihnya itu ada 250 gram. Tapi untuk bawang putihnya itu udah aku chopper dan udah aku masak, jadi ntar aku campurnya. Kalau bawang merah dan kemirinya itu udah aku chopper. Tadi pas nyopernya aku pakai minyak goreng biar masaknya itu lebih cepat. Kalau mau dikasih air juga boleh, sesuai dengan selera aja, tapi kalau dikasih air menurutku masaknya itu akan lebih lama. Untuk nyoper bawang merah dan kemirinya ini udah kelar, itu aku jadikan 2 kali chopperan. Untuk yang pertama itu kemiri dan bawang merah, untuk kedua itu hanya bawang merah aja sebab untuk bawang merahnya kan lumayan banyak, kalau dijadikan 1 chopperan itu kayaknya nggak muat, jadi aku jadiin 2 kali chopperan aja. Terus ini aku masukkan bawang putih yang udah aku chopper. Untuk bawang putihnya ini sebenarnya udah mateng tapi mau aku campur aja bareng bawang merah dan kemirinya. Untuk kemiri juga udah aku sangrai, jadi yang mentah itu hanya bawang merah. Dan ini aku aduk-aduk hingga tercampur merata. Masak bumbu dasar putihnya itu hingga benar-benar matang dan tanek biar enggak cepet basi, sebab ini aku bikinnya lumayan agak banyak. Terus mau aku kasih perbumbuan. Untuk bumbunya itu seperti biasa ada garam dan penyedap. Kalau langsung mau dikasih lada bubuk juga boleh, tapi biasanya kalau lada bubuk ntar aku kasihnya pas lagi masak aja. Terus untuk bumbu dasar putihnya ini enggak terlalu
asin ya, jadi kalau antara pas masak kira-kira kurang asin, untuk garam dan penyedapnya itu bisa ditambah lagi. Terus untuk bumbu dasar putihnya ini udah mateng, ini udah lumayan dingin, aku mau masukkan ke wadah. Untuk masak bumbu dasar putihnya itu tadi benar-benar matang dan tanak ya, untuk warnanya juga kecoklatan, terus baunya ini harum banget. Untuk bumbu dasar putihnya itu aku dapat satu wadah gede dan ini satu wadah kecil. Selanjutnya ini aku mau bikin bumbu dasar cabai. Untuk bahan-bahannya itu ada cabai merah keriting 100 gram, cabai rawit merah 50 gram. Ini hanya sedikit aja sebab niatnya mau buat bumbu balado kentang ati, tapi belum tahu kapan. Yang penting untuk bumbu dasar cabenya ini aku masak dulu. Terus ini udah aku chopper. Tadi pas nyopernya juga aku kasih minyak goreng biar cepat ya masaknya. Kalau bikin bumbu dasar cabai kayak gini itu enggak aku kasih garam, takutnya kalau dikasih garam ntar malah keasinan. Terus ini udah matang dan mau aku taruh ke wadah dulu. Alhamdulillah untuk bumbu dasar putih, bumbu dasar cabai ini udah matang semua, nunggu benar-benar dingin baru ditaruh di kulkas. Terima kasih yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.